Drama lebaran yang harusnya penuh kehangatan justru berubah jadi kisah zonk berjamaah setelah sosok Arsyad Al-Banjari viral karena diduga melakukan penipuan berkedok open house. Awalnya, ia mengumumkan acara terbuka di Jakarta dengan janji hidangan khas Idul Fitri lengkap dan mengundang siapa saja untuk datang. Informasi lokasi hingga detail acara disebarkan luas, bahkan diperkuat dengan unggahan foto makanan yang tampak meyakinkan. Tidak sedikit perantau yang datang dengan harapan bisa merasakan suasana lebaran bersama, apalagi bagi mereka yang tidak pulang kampung. Namun kenyataan di lapangan berkata lain, karena tuan rumah justru tidak berada di lokasi. Belakangan terungkap bahwa sosok tersebut disebut sedang berada di luar negeri, sementara foto makanan yang dibagikan diduga hasil mengambil dari unggahan lama milik orang lain. Kekecewaan pun meluas setelah korban menyadari telah dibohongi. Kasus ini memicu kecaman publik sekaligus menjadi pengingat pahit agar lebih waspada terhadap undangan viral yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Influencer centang biru baru aja ngeprangin orang dengan ngadain open house di Hari Raya Idul Fitri di apartemennya. Ini aja udah sus, mana bisa lu ngundang orang-orang yang ibaratnya lu nggak kenal, tapi lu ngadainnya itu di apart. Itu satu. Terus yang kedua, ini orang-orangnya akhirnya udah pada datang dan pada nunggu di lobi. Kebayang nggak lu? Hari Raya Idul Fitri mereka di prank maksimal. Sampai itu lobinya pada banyak numpuk orang-orang. Nggak sampai di situ, dia aja juga ngelempar barcode yang ibaratnya itu katanya bagi-bagi THR. Tapi pas waktu di-scan, itu saldonya ketarik. Kebayang nggak lo? Dan dia secara nggak langsung, dia juga mengumumkan kalau dari orang-orang yang udah nge-scan itu, dia dapat puluhan juta. Gue udah nggak habis pikir aja. Lu mau cari duit tapi kelakuannya ajaib. Ini centang biru pula lagi. Otaknya di mana? Itu doang sih. Kayak lu, di bulan suci, di hari kemenangan, lu kelakuannya udah kayak Dajjal. Bener-bener udah kayak Dajjal yang baru dilepas dari lubang neraka. Canda. Pura-pura buka open house. Setelah itu viral postingannya dia. Dan yang paling gilanya lagi, semua orang ya yang tergerak baca postingan itu, bahkan lokasinya dari jauh-jauh, bahwa anaknya pakai uang terakhir yang mereka miliki untuk bisa naik transportasi pergi ke tempat tersebut, yang ternyata open house-nya itu tuh zonk, itu cuman prank. Itu kayak the new level of Dajjal nggak sih guys? Ini lagi heboh dan viral banget di Threads guys. Jadi kalau kalian punya aplikasinya, pasti kemungkinan besar udah tahu mengenai kasus ini. Dimana seorang ini pas satu hari sebelum hari raya lebaran, dia bikin sebuah utas ya, yang kalian bisa lihat seperti ini, dengan kata-kata yang sangat meyakinkan. Dan dia itu kayak ngundang siapapun yang mau datang ke rumahnya dia akan open house, ya akan ada makanan-makanan enak, opor dan segala macam. Pokoknya kamu mau sendiri, kamu mau sama pasangan, kamu mau sama keluarga kamu pun welcome datang. Kamu cuma butuh pergi ke apartemen ini, ngomong sama satpamnya, dan nanti satpamnya akan telepon ke unitnya dia, dan nanti dia akan jemput, kurang lebih kayak gitulah. Dan di hari H, orang-orang yang percaya dengan utas tersebut akhirnya datang ke apartemen tersebut, nanya sama satpamnya, dan satpamnya kebingungan sendiri. Nggak ada yang namanya seperti ini di apartemen ini, dan kita itu nggak ada juga pemberitahuan bahwa akan ada acara open house. Mungkin sebagian dari kalian ada yang mikir kayak yang, lagi pada mau percaya-percaya aja, itu kan apartemen, emang seberapa besar sih apartemen itu bisa menampung orang. Nah, di apartemen itu kan biasanya ada semacam kayak function room gitu ya, yang bisa dipakai untuk bersama kalau ada izinnya gitu kan. Nah, mungkin ya orang-orang ini mikir bahwa itu semua udah diatur gitu ya. Nanti ntar mungkin kita bisa pakai function roomnya, baru habis itu sudah diatur mungkin berupa giliran atau jam atau apa. Pokoknya intinya mereka pikir bahwa akan ada sistem yang masuk akal untuk bisa mengadakan open house ini dengan baik. Bahkan ada seorang ibu yang datang jauh-jauh dari Depok gitu ya, dengan anaknya jauh-jauh ke tempat tersebut hanya untuk menemukan bahwa undangan itu adalah zonk.
yang paling gokilnya lagi ya, si orang ini ternyata tuh cukup punya banyak followers gitu di Igoi, walaupun ada orang yang udah nge-spill bahwa kayaknya 80% dari followersnya dia itu tuh beli gitu ya. Cuman ini yang jahatnya guys, jadi di story-nya dia itu ngasih semacam barcode Dana begitu, yang dia tulis di atasnya, ayo siapa cepat dia dapat, kayak kesannya tuh kayak lu scan ini supaya lu bisa dapat THR. Tapi kenyataannya guys, ketika orang-orang scan itu, malah orang-orang ini tuh ngasih uang gitu, ngasih uang ke si orang ini. Ada juga yang nanya, kok kalau nge-scan malah ngasih duit sih gitu ya. Jadi ternyata gue juga baru mempelajari kalau di Dana itu ada yang namanya Smart Pay, dimana lu tuh tinggal scan dan lu tuh kayak otomatis ngasih uang sejumlah yang si barcode itu tuh minta gitu, atau orang itu tuh minta dari kamu. Dan dalam waktu beberapa menit aja, dia katanya udah ngumpulin 27 juta, dan itu tuh dia taruh di story-nya dia gitu, ngasih tahu kayak, nih gue udah dapat segini, kayak ngenyek gitu loh. Nah setelah diusut-usut, ternyata orang ini punya kasus sebelumnya terlibat dengan percaloan tiket ataupun scam tiket ya. Gue lupa apa itu scam tiketnya Bruno Mars atau apa. Pokoknya dia itu adalah scammers. Dan kalau kalian lihat bio-nya dia di thread, sekarang dia tuh bilang the number one prankster. Guys, orang yang kayak gini tuh baiknya diapain ya? Please harus dilaporin ke polisi sih. Influencer bikin prank open house. Kalian udah tahu berita ini lagi hot banget di threads, mari kita bahas. Guys, ini bukan masalah sepele, kita harus bahas ini karena menurut aku penting banget dan aku nggak nyangka banget pelakunya adalah orang dengan centang biru. Jadi ada akun namanya 911XY centang biru di threads. Dia bikin kayak gini: buat siapapun di Jakarta yang tidak mudik dan mau makan opor ayam, ketupat, rendang, dan minum makanan lainnya edisi lebaran Hari Raya Idul Fitri, besok saya open house ya, mulai jam 9 sampai jam 11-12 waktu Indonesia Barat. Silakan datang, mau satu RT, satu keluarga, sama pasangan, sama siapapun silakan datang. Alamat apartemen Mediterania Palace Residence Kemayoran, Jakarta Pusat, Tower C. Nanti pas sampai lobby, bilang saja ke security, minta tolong teleponin ke unit bla bla, sampai jumpa semuanya. Serius ya, silakan datang. Saya tidak membuat konten atau apapun. Kenapa saya mengadakan acara seperti ini? Karena saya pernah dan tahu gimana rasanya hidup di perantauan ketika lebaran tanpa keluarga. Untuk overload tidak akan mungkin, semua sudah saya persiapkan sebaik mungkin dan sedetail mungkin. Silakan datang ya, mohon maaf tidak bisa replay. Lalu ada satu korban ya, dia yang nge-repost ini di threads. Buat yang lihat postingan ini terus udah jalan ke sana, mending balik. Guys, aku sama anak aku masih bayi, jauh-jauh dari Depok, niat hati pengen ngerasain makanan lebaran, taunya sampai sana gak ada orangnya. Ada yang bilang juga biasa nipu orangnya. Jujur jahat sih, karena kasihannya udah pada datang berharap, termasuk aku, taunya zong. Asli guys, ini panas banget ya. Kalian bisa lihat banget di slide-slide ini. Kalian bisa pause, kalian bisa baca sendiri. Keluhan-keluhan dari pengguna threads itu udah banyak banget, udah naik sampai hari ini, sampai detik ini masih dibahas di threads. Kalian bisa lihat sendiri. Dan parahnya guys, tadi pagi dia masih bikin status di threads, welcome for endorsement, partnership, sponsorship, langsung DM aja. Oh ya, podcast YouTube yang mau undang gue atau TV dan lain-lain, silakan ya, masih ada slot, terima kasih. Pertanyaannya, orang-orang kayak apa yang mau undang dia dan pakai jasa endorse buat orang kayak gini, penipu kayak gini ya? Karena ini udah naik banget di media sosial ya, di threads. Terus aku berharap brand-brand sekarang itu lebih aware banget, dan mari kita cancel sama-sama setiap brand, setiap orang yang pakai orang-orang bermasalah. Karena kalau bukan kita, powernya siapa lagi ya? Mereka dapat engagement itu dari kita gitu ya. Makanya sekarang pelaku kejahatan itu pada berani untuk melakukan kejahatan karena dia merasa, ya gue dapat kerjaan gitu, dengan gue dapat engagement, banyak brand, banyak produk-produk yang mau kerjasama, bahkan banyak TV-TV atau mungkin media sosial lain yang mengundang gue gitu. Ayo guys ya, power itu ada di kita. Ini udah parah banget, udah sangat menyimpang banget. Ini bener-bener melecehkan banget ya, apalagi ini Hari Raya Idul Fitri ya. Menurut aku, kalau bukan kita power yang bisa cancel orang seperti ini, siapa lagi ya? Buat pelakunya di luar sana,
kamu jahat banget. Tolong pergi ke psikiater atau ke tempat yang harusnya kamu berobat. Terima kasih.